Halo, selamat datang di Ruang 3 Official ya. Jumpa lagi ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar desain rumah. Ini kebetulan milik orang dari Sorong, Papua ya. Untuk namanya saya samarkan ya. Jadi saya beri nama aja Mr. Alex ya. Seperti itu. Ini permintaannya sudah selesai ya, desainnya jadi sudah selesai, dan untuk saat ini masih proses pembangunan ya, seperti itu. Jadi tidak usah lama-lama. Jadi sebelum kita masuk pada inti dari video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga yang terutama itu kritik dasarnya ya, karena sangat kita butuhkan agar supaya nanti kedepannya bisa channel ini bisa dapat berkembang, sehingga bisa terus memberikan informasi seputar arsitek, seputar dunia pembangunan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ini ya. Ini ada rumahnya milik Pak Alex ya, ini Mr. Alex lah, anonim ya namanya ya. Jadi dengan luasan ini ya, bangunan satu lantai ya, dengan luasan yang cukup besar ya. Ini bangunannya ukuran 10 lebarnya kali panjangnya 20 meter, seperti itu ya. Karena memang yang belakang ini mintanya orangnya ada taman ya, taman sebesar 3 kali 10 ya, 3 kali 10 meter, seperti itu. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung pembahasan di halaman pertama ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, ini halaman pertama ini ada gambar kerja untuk tampak depan ya, seperti ini ya desainnya ya. Jadi nanti itu kita bertahap penjelasannya, jadi seperti biasanya ya. Untuk pembahasannya ini nanti itu untuk bentar, ini saya setting dulu kameranya, ini agak ini ya. Oke, sebentar. Oke, sudah. Nah, ini kita masuk ke pembahasan halaman pertama. Ini desainnya, ini desain minimalis ya, minimalis modern ya. Jadi pakai batu alam. Ini tidak lupa ada khasnya ya di sana itu ya. Ini ada model kayak batu alam seperti ini, dan juga ada pilar-pilarnya ini pakai batu bata ya, ini batu bata seperti itu. Dan juga tidak lupa untuk pagarnya ini pagar minimalis seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke halaman berikutnya. Ini tampak sampingnya seperti ini ya teman-teman. Jadi orangnya mintanya memang seperti ini ya. Jadi kemarin itu waktu pembuatan desain ini, itu orangnya disketsakan di kertas seperti itu. Jadi kita bantu penyempurnaannya jadilah seperti ini. Jadi orangnya tuh minta yang ini ya, atapnya ini yang runcing ke atas, cuma ada tumbuhnya sedikit. Nggak tahu, mungkin adatnya di sana atau bagaimana ya. Jadi biasanya itu kan kita mengikuti sesuai permintaan dari customer. Untuk gentengnya ini pakai genteng beton plat ya. Jadi yang seolah-olah seperti beton, sebenarnya bukan, sebenarnya dari plat ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini ada denah ya, sebenarnya saya rotation sebentar. Nah, sama aja, kita perkecil aja dulu ya. Untuk denahnya penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi panjangnya 20, lebarnya 10 meter. Terdiri dari garasi dan taman depan. Ini ada teras depan juga. Ini ada taman-taman vegetasi, depannya kamar 2, dan ini taman-taman vegetasi 1 ya. Dan ini ada yang di depan tengah-tengah ini ada ruang tamu. Kita masuk ke ruang keluarga, ini ada di sini ya. Dan juga ini ada pintu menuju ke teras samping, seperti itu. Jadi ini setelah itu kita lanjut lagi menuju ke dapur. Di belakang dapur ada toilet, seperti itu. Ini juga ada toilet di luar juga ya, toilet di luar juga 1, seperti itu. Jadi ini toilet bersama ya. Biasanya itu untuk misalkan katakanlah untuk berkebun dan lain sebagainya ya. Karena orangnya suka kayak untuk ternak atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Yang terpenting kemarin itu kita desainkan sedemikian rupa agar supaya customer kita bisa sesuai dengan yang diimpikan, seperti itu ya. Jadi jumlah kamarnya itu 1, 2, 3. Setelah itu ada toiletnya 1, 2, dan 3, seperti itu ya.
Oke, komposisinya seperti ini ya, jadi cukup luas ya ini. Jadi tiap kamar ini lebarnya 3 meter, yang ini juga 2,5 meter, panjangnya 3,5, cukup besar ya. Ya sedang lah ya, seperti ini. Lihat teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini ada denah keramik ya, denah keramik. Jadi menggunakan lantai keramik ya, keramik standar ya, yang ukurannya kemarin tuh 60-60 granit. Ini minta granit mereknya Roman, dan untuk yang lainnya ini pakai yang 40-40 sama 50-50 untuk toilet ya, toilet dan dapur seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini ada rencana plafon seperti biasanya, seperti ini ya. Jadi tampak depannya ini pakai gipsum 9 mili ya. Setelah itu rangka holo galvalum 2x4 sama 4x4, elevasinya kurang lebih 3,5 seperti itu ya. Jadi gipsumnya ini 9 mili yang tanpa nut ya, seperti itu. Jadi nanti itu bisa terlihat lebih, finishingnya ketika di finishing tuh bagus banget ya. Jadi tampak seperti cor-coran gitu, padahal bukan cor-coran, sebenarnya gipsum seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tampak perspektifnya sama seperti biasanya ini ya, ukurannya standar seperti ini detailnya. Detail perspektif rangka plafonnya 60x80 ya, seperti itu. Setiap bentangan 240 ya, 2,4 meter ya. Nanti ada seperti ini. Dan juga ini ada detail potongan shadow line sama persis seperti bangunan-bangunan pada umumnya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini ada rencana titik lampu ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ini nanti titik penempatan lampu ya, jadi mulai dari ruangan depan, terus ruang tamu, ruang keluarga, ini ada sekitar 3 titik. Tiap kamar punya 1 titik dan punya saklar masing-masing ya, seperti ini. Ada 1 MCB juga sama. Jadi untuk mencocokkan untuk listriknya ini bisa dibaca keterangannya di spesifikasi ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi yang pertama ini ada ini simbol seperti ini ya. Ini ada 17 titik. Terus ini strip ini nggak perlu ya. Ini adalah sebenarnya lampu LED yang panjang itu ya. Tapi karena orangnya mintanya yang sekarang ini LED yang bulat aja, ya sudah kita ikuti aja sesuai customer. Ini ada saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri di sini. Untuk spesifikasinya sama, kita menggunakan merek yang SNI semua ya. Oke. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini ada denah keyplan, pintu dan jendela ya, bisa dilihat teman-teman ya. Ini untuk spesifikasinya di sini ya teman-teman, bisa dilihat keterangan notasi kusen. Ini keterangan notasi kaca, sama materialnya sama semua ya. Jadi menggunakan spesifikasi aluminium 4 in hitam ya, warna hitamnya bukan coklat ya. Ini ada sekitar 4 buah dan lain sebagainya ya, bisa dilihat simbol-simbolnya ini tinggal dicocokkan di sini. Misal katakanlah J3 berarti 4 buah, aluminium 4 in ya. Lalu polos, jenis kacanya polos, dan juga ukuran kacanya 5 mili. Seperti itu aja nyocokannya. Jadi sangat mudah sebenarnya, nggak perlu ya, nggak seribet itu ya. Ketika membaca gambar kerja itu gampang. Yang terpenting kita harus itu ada gambar bantu gitu, seperti itu. Ada bantuan di keterangan ini wajib dibaca gitu. Jadi nggak sampai kelewat. Jadi untuk ini kaca polos ya 5 mili ya, sama seperti yang di spesifikasi yang tadi. Ini detail J4 juga sama. Ini ada detail setiap kode ini ada detailnya semua ya. Jadi sepertinya saya langsung ini aja ya. Ini detail pintu juga sama, ini juga sama, ini sama juga. Ini untuk detail untuk toilet ya, sama ya. Ini bolonya grey rustic, ini artinya keramik ya, keramik lantai mereknya ini pakai 40-40. Kalau ini merek ini terserah ya, karena tadi itu ada Roman, macam-macam jenisnya, ada Roman, ada ini, ada yang satunya lagi. Ini gipsum, ini yang tadi itu ya keterangannya ya, bisa dilihat ini tampak tampak potongannya untuk di toilet ya. Kita lanjut lagi. Ini untuk pondasi ya, pondasinya pakai batu kali ya kebetulan ya, karena memang cuma 1 lantai aja, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi masuk ke detail detail ini penulangan ya. Ini di pondasi batu kalinya ya. Ini ada rabat bata, pasang bata ringan, plesteran. Ini kebetulan orangnya juga minta bata ringan ya. Slow beton, ini spesifikasinya standar semua. Oke, bisa dibaca juga. Ini ada slow betonnya, ini rumusnya. Bukan rumus ya ini. Komposisinya ini dimensi ada 15, dimensinya di 15 x 30 cm, lokasinya struktur ya. Potongan A ya, tulang dari atas ya. Ini tulangan atas pakai 3 buah, diameter 12, dan juga ini tulangan tengahnya ada 2, diameter 12. Ini juga ada tulangan bawah. Ini 3 biji, diameter 12. Ini ya, ini seperti ini. Terus ada sengkangnya ini diameter 8 yang ukuran 150. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini ada rencana titik kolom ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi rencana titik kolom ini tinggal dipas-pasin aja. Jadi ada K1, ini masuknya ke sini atau gimana. Ini semua sama. K ini artinya kolom ya. Jadi bisa teman-teman cocokkan aja. Misalkan K1 berarti yang mana ini? Ini kan K2, K1 di sini berarti. Jadi K1 ini spesifikasinya 16 x 15 seperti ini ya. Jadi cara bacanya seperti itu, cara baca gambar kerja seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang ini ya. Ini kebetulan orangnya itu kedepannya minta seandainya katakanlah, tapi tetap kita masukin aja di gambar kerja. Seandainya katakanlah orangnya mau bangun 2 lantai, tinggal diteruskan aja. Jadi sudah direncanakan untuk pekerjaan ini ya. Rencana untuk dena full plane, nanti tinggal ditambahin yang panjang agar supaya nanti bangunan lebih kokoh, karena nanti itu akan ada perhitungan ulang ya. Jadi ketika ada pembangunan lagi 2 lantai atau 3 lantai itu kan, nanti kita hitung lagi untuk strukturnya seperti itu. Untuk standarnya seperti ini teman-teman ya. Kolom beton dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri, diameter 8 150 mm ya kan. Tanah urukan, tulangan pokok diameter 8 yang 12 mili ya kan. Ini besi tulangan diameter 13, ukuran 150 cm. Seperti ini ya. Ini untuk pijakannya itu. Cakar ayam ya. Footplate ya, masih footplate seperti ini. Ini kalau potongannya ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, ada rencana balok lantai. Ini rencana balok lantainya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Balok lantai 12 banding 20 ya kan, 12 banding 20. Ini tinggal dibaca aja, di sini ada keterangannya. Balok lantai spesifikasinya 12 x 20 ya. Lokasinya ada di atas kusen dan gawangan ya. Potongannya seperti ini. Tulangan atasnya pakai 2 biji diameter 12, ini juga sama. Terus sengkangnya pakai diameter 8 yang 150 mili seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Rencana balok anak ini sama, ini ya seperti ini ya. Ini kita yang pakai standar ya, karena memang permintaan orangnya tuh bangunan umum aja yang penting kuat seperti itu. Karena juga tanah, struktur tanahnya ini enggak tanah yang bergerak gitu kan, tanah biasa gitu kan. Tanah asli, bukan tanah timbunan atau tanah yang tanah gambut gitu kan. Jadi gini, ketika pembangunan bangunan itu memang dibutuhkan itu tadi ya, survei ukur tanah dan juga nanti pengambilan sampel tanah agar supaya nanti diuji lagi. Ini diklasifikasikan masuk ke bangunan yang apa namanya, di tanah yang bergerak atau tanah asli atau tanah timbunan ya. Itu juga perhitungannya beda lagi ya teman-teman, seperti itu gambaran secara umumnya seperti itu. Barangkali ada kritik dan saran dari teman-teman semua, mungkin koreksi dan lain-lain. Misalkan saya ada kesalahan, bisa disampaikan di komentar seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi di rencana plat ini ya. Bisa dilihat ini ada balok gantung, ini juga ada plat level ya kan, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, kalau ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dari bangunannya seperti itu ya, karena memang ada semacam tambahan desain agar bisa bagus ya, karena nanti itu ada perkuatan di tiang-tiang ini ya. Oke, kalau ini menyesuaikan dari itu tadi bangunannya seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ke ini ya, pasangan bata merah ini kan, detail plat level ya, level ya. Setelah itu ini ada balok lantai 12x20, ini dimensinya ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus dihitung ya, karena apa? Karena nanti itu takutnya ketika plat ini salah dalam ini perhitungan. Jadi biasanya tuh misalkan ada teman-teman itu melihat bangunan yang topinya itu topi ya, topinya tuh gini, kadang yang bentuk U gini, itu berarti waktu bangun itu nggak dihitung bener-bener gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada ini. Nah ini harus ditentukan lagi. Ini ada perhitungan juga seperti itu. Tapi karena kita hanya mereview saja ya sudah. Kita hanya mereview saja ya sudah. Jadi kita ngikuti dari struktur yang telah dihitung sama orang struktur ya, seperti itu. Tinggal ngikuti aja seperti itu. Karena semua ini ada spesifikasinya sendiri agar supaya nanti itu bisa menopang dan nggak sampai ketika buat jangka panjang lah istilahnya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Itu ada rencana balok ring ya. Rencana balok ringnya itu sama seperti ini ya, plat beton 10 cm, tulang bermes ya, M8, elevasinya ini plus 3,6 ya, plus 3,6 cm lah ya. Balok ring juga sama, diameternya 5 balok ring ya, 15 banding 30 bukan. Ini dimensinya ya teman-teman. Ini juga sama 15 cm kali 30 cm ya. Jadi istilahnya ukuran kotaknya tuh, baloknya ya. Balok itu artinya yang tidur, kalau kolom yang berdiri. Ini ada tangki 100 liter ya, ini yang kecil ya. Jadi karena memang masih keluarga baru jadi ya sudah, nanti bisa di-upgrade lagi. Biasanya yang pakai 500 liter atau yang 100, sebenarnya kalau 100 liter ini cukup sih kalau misalkan untuk keluarga baru gitu kan. Seperti itu. Jadi lihat sendiri teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini rencana balok ring ya. Kita lanjut lagi masuk ke sini ya. Ini kuda-kuda ya, rencana atap ya, bisa dilihat teman-teman. Ini bumbungan beton ya, pakai bumbungan beton tergentang plat beton ya kan. Jadi teksturnya ini mirip genteng beton, cuma sebenarnya ini plat beton ya, jadi lebih ringan daripada beton. Karena sekarang ini kalau misalkan pakai genteng beton itu sudah nggak zaman gitu loh. Dari segi efisiensi itu tukang itu jarang yang mau bangun ini, karena yang pertama itu berat, yang kedua pengaplikasiannya itu nggak praktis gitu loh. Jadi orang-orang itu lebih suka genteng flat ini. Jadi memang benar-benar pada saat sekarang ini ya, ketika membangun rumah itu sangat-sangat harus dipertimbangkan ya hal seperti ini, sekecil seperti ini ya. Karena apa? Sekarang ini cenderung kalau saya perhatikan itu ketika saya baca RAB itu kan, itu sebenarnya lebih mahal tukangnya daripada material. Cuma sekarang tergantung lagi, karena kan setiap pembangunan itu kan memiliki misalkan tukang khusus untuk keramik sendiri, tukang khusus untuk pekerjaan dinding sendiri, pekerjaan pasangan juga sendiri, pekerjaan untuk urukan juga sendiri, pekerjaan persiapan semuanya sendiri, seperti itu. Jadi memang harus sesuai bidangnya masing-masing, karena agar supaya nanti bangunan itu jadi lebih bagus, lebih kuat, dan bisa untuk jangka panjang, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya ya teman-teman. Ini cerita singkat saja seperti itu ya. Jadi kita lanjut lagi. Ini kaki-kaki kuda ya, seperti ini ya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini semua di gambar kerja bisa dibaca pelan-pelan seperti ini. Sepertinya untuk orang-orang yang awam ini sebenarnya mudah mempelajarinya seperti itu ya. Yang penting lihat ini ada garis pertolongan ya. Jadi artinya di sini. Ini ya kaki-kaki kuda-kuda Galvalum C75. Ini kanal C ya, kanal C 75 itu artinya yang ketebalannya 0,75 mm gitu. Seperti itu. 0,75 cm maaf. Karena kan 75 mili ya gitu. Jadi ini ada juga kuda-kuda, ini juga sama, jaraknya juga 1 meter ya kan. Terus ada ring Galvalum ukuran 30, ring 0,45 ya ini ya, seperti itu. Oke, juga bumbungan beton ya, ada genteng flat beton dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Oke, kalau untuk selanjutnya ini ada masuk ke dana instalasi air bersih ya. Ini biasanya PDAM bisa,
sumur bor bisa dan lain sebagainya. Karena ini kebetulan orangnya ini menggunakan ini ya, meteran, jadi artinya dia ini kalau nggak dipam ya PDAM. Tapi kalau misalkan orangnya pakai sumur bor, ini instalasi untuk gambar kerjanya itu beda lagi, karena nanti itu harus ada pompanya, harus ada semacam ini ya, kontrol, bak kontrol dan lain sebagainya. Karena ini bangunannya hidrolika saluran tertutup dan juga ini ngikut dari ini ya, biasanya kan ada instansinya kalau PDAM. Kalau apa namanya HIPAM itu kan ada lembaganya tersendiri, nih sudah di luar itulah. Jadi kalau di perumahan itu kan tinggal menyiapkan aja saluran, yang penting ada saluran masuk ke ini saluran air bersih, ya sudah, cuma gitu aja. Tapi kalau misalkan pembangunan dari nol, misalkan katakanlah sih teman-teman mau bangun rumah itu pakai sumur bor, nah itu beda lagi, gambar kerjanya beda lagi seperti itu. Nah ini tabel keterangannya tinggal di ini aja. Jadi seperti ini ya contohnya ya, ada ini ya, ini dari tandon air dan lain sebagainya. Ini garis biru, ini artinya garis pertolongan ya teman-teman. Ini ada MA tinggal di ini aja, tinggal di apa namanya, ini dicocokkan MA, itu artinya meteran air dan lain sebagainya lah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini juga ada, ini air kotor ya, jadi septic tank ya, lebih ke septic tank. Jadi biasanya kalau untuk septic tank ini bagusnya itu memang di luar dari bangunan ya. Karena apa? Karena nggak sampai mempengaruhi dari sistem kerja atau struktur dari bangunan tersebut ketika nanti ada masalah, atau misalkan katakanlah mau perawatan dan lain sebagainya, misalkan ada tanah sisa, itu lebih bagus ditaruh di situ aja di luar. Karena nanti apa? Ketika untuk perawatan gitu kan, misalkan sudah penuh gitu kan, sekarang kan ada berbagai macam alternatif ya, ada pakai obat, ada yang pakai sedot toilet, sedot WC dan lain sebagainya, ada jasanya juga seperti itu. Jadi biar nggak sampai brodol-brodoli atau misalkan lubang-lubangi yang sudah terbangun sedemikian rupa rapi, angka lebih bagusnya di luar, bisa dibikinkan itu buka tutup itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini seperti ini, mudah lah untuk dibaca ya. Nah ini masuk ke potongan AA ya, potongan AA seperti ini ya teman-teman, sederhana aja. Ini ada rencana beton, ini juga genteng flat, galvalum ukuran 0 ini ya, ring 0, ini kanal C ya, kuda-kuda galvalum kanal C ya, bisa dilihat jaraknya 1 meter, ring balotnya itu 15 kali 30 ya, ini apa namanya untuk dimensinya ya, balok lantainya juga sama dan lain sebagainya, jadi dibaca sendiri teman-teman. Oke, ini potongan BB nya seperti ini teman-teman. Ini untuk struktur untuk bangunan satu lantai saya rasa sudah cukup lah ya, seperti ini. Ada rapat beton, terus ada ini struktur biasa seperti ini, salah. Jadi itu bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Karena kebetulan juga bangunan di rumah ini itu di tanah asli ya, jadi nggak terlalu susah lah ketika untuk pembangunan, penentuan titik fondasi itu nggak terlalu sulit. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini ada detail septic tank ya. Ya kalau untuk detail septic tank ya seperti ini ya, jadi sama aja. Jadi misalkan teman-teman semua mengikuti video yang telah saya reviewkan di sebelum-sebelumnya, itu masih saya membahas masalah ini ya, karena sangat-sangat penting ya. Jadi harus ada resapan, karena biasanya apa? Biasanya itu ada tukang yang ketika bangun septic tank ya sudah cuma satu aja tanpa resapan. Nah itu beda. Jadi gini, kita simulasikan begini, ketika air seni, mohon maaf ini kita air seni masuk ke, bukan ke resapan tapi langsung jadi satu di ini cepat penuh teman-teman, cepat penuh, dan ini resiko juga, resiko nanti ya seperti itulah. Kalau udah penuh kan otomatis di toilet itu kan disiram susah dan lain sebagainya. Maka dari itu ada resapan. Resapan ini yaitu untuk melebur dan juga untuk itu agar supaya bisa uap dan lain sebagainya lah. Jadi pada intinya itu teman-teman wajib mengikuti yang sudah sesuai standar gitu aja. Karena dari zaman dahulu tuh ya makanya seperti ini standarnya. Tapi tergantung sih, tergantung masing-masing
desainer ya. Desainer itu macam-macam sekarang ini kan, ada yang dari fiber itu kan besar sekali itu kan, biasanya bio apa itu namanya, saya lupa ya. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama itu septic tank yang benar-benar dicor sendiri, itu kan dibikin ya kan. Ada yang juga instan, jadi tinggal dimasukin aja, kita bikin lubang besar, tinggal masukin boom, itu sudah tinggal diaplikasikan aja. Itu ada seperti itu. Jadi tergantung dari budgetnya teman-teman semua, minta yang praktis atau minta yang konvensional seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya. Ini 3 dimensi ya teman-teman, biar nggak terlalu bosan ya. Oke, untuk yang gambar kerja sudah. Ini kita masuk ke SketchUp-nya dulu aja. SketchUp-nya seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan ini ya sudah final, sudah selesai ya bangunannya ya. Jadi bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Ini sebelum dirender seperti ini ya. Maaf. Nah, ini karena banyak pohon ya, jadi sehingga agak-agak susah buat melihat yang detailnya. Oke, mungkin nggak usah lama-lama karena sudah ini ya, sudah cukup lah kalau misalkan ya seperti ini detailnya kalau di SketchUp aja. Jadi kita lebih baik masuk ke ini aja, masuk ke Enscape-nya aja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya suka Enscape ini karena lebih fleksibel ya. Jadi ketika menjelaskan itu lebih enak. Nah, seperti inilah tampak depannya teman-teman. Jadi ini simulasinya pukul 2 siang ya. Bisa dilihat, ini karena orangnya juga suka ngetril ya. Jadi kita carikan komponen yang ada ini, kendaraan sepeda motor seperti ini, dan juga kebetulan orangnya juga punya city car seperti itu. Kurang lebih bangunannya seperti ini teman-teman. Jadi orangnya tuh suka yang sederhana seperti ini ya, karena kemarin sebenarnya sudah saya kasih beberapa alternatif, ya sudah orangnya meminta seperti ini, ya sudah kita ikuti aja. Oke, kita langsung masuk ya, langsung masuk ke ini pintu utamanya. Nah, ini ada ruang tamu ya, seperti ini teman-teman. Ruang tamunya bisa dilihat sendiri ya. Ini ada sekat. Kalau sekatnya ini menyesuaikan ya teman-teman, ini bukan sekat permanen, jadi sekat seperti bisa dari dari board gitu, hardboard, bisa dari macam-macam, ada triplek dan lain sebagainya. Ini tergantung, kalau ini bisa request ya. Terus kita lihat untuk ruang tamunya ya seperti ini teman-teman, sederhana seperti ini. Untuk lantainya ini menggunakan keramik granit ya, ini granitnya 60-60, ini juga kaca, speknya seperti ini ya teman-teman. Dan juga ini ada hiasan-hiasan dinding dan juga meja seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi terkesan lebih rapi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke ini. Ini ada ruang keluarga ya teman-teman, di sini ada ruang keluarganya. Ini karena orangnya juga sudah ini ya, menyiapkan sofa yang pas ya. Jadi kebetulan kita juga ikuti ya sesuai permintaannya, warnanya hitam juga sama seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Cuma punyanya orangnya tuh nggak ada ini ya, nggak ada ini ya, kita sesuaikan aja lah sesuai permintaan dari customer. Dan juga ini untuk kacanya seperti ini ya, terang banget ya, besar, karena orangnya suka pencahayaan yang maksimal. Ini untuk dindingnya ya, dindingnya seperti ini ya, putih bersih ya. Ini putih tulang ya teman-teman, bukan putih salju ya, putih tulang ya, mendekati putih salju ya, cuman masih lebih ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, antara atap dan dindingan berbeda seperti ini. Jadi orangnya suka warnanya seperti ini ya. Jadi bisa sepertinya buat referensi teman-teman semua dalam membangun bangunan. Nah, ini ada kamar ya, kamar 1 dan kamar 2. Kamar 1 yang sini, yang kamar 2 yang di situ ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut lagi. Ini ruang tengah ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Kita lanjut ke ini aja, ke kamar ini dulu ya. Bentar, saya masuki dulu. Iya, ini kamar pertamanya seperti ini ya teman-teman. Ini langsung menghadap ke taman. Oke, kebetulan ini sepertinya yang nempatin nanti putranya ya, karena juga pekerja, dan ini ada meja kerja juga, meja kerja sederhana. Jika ada jendela, ini ada tirai dan lemari. Seperti ini kurang lebih teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Oke, nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke luar dulu.
Kita masuk ke bangunan itu ya. Nah, kita masuk ke bagian bangunan ini ya, kita lihat dari sini ya, bisa dilihat ini ada kasur, ini ada wallpaper ya. Ya seperti ini kasur sederhana ya ini ya, karena kebetulan orangnya mintanya yang seperti ini ya, sudah kita ikuti aja. Oke, kita lanjut keluar dulu, kita masuk ke ini ruang tengah seperti ini ya teman-teman. Ini ada semacam ini ya, hiasan dinding ya, wardrobe ya, wardrobe ya, seperti nah ini meja-meja juga. Ini ada lampu ini ya, lampu berdiri. Ini juga ada akuarium. Ini pintu akses menuju ke samping ya, coba ini saya lihat dulu. Nah seperti ini ya sampingnya. Jadi di sampingnya ini nanti itu kebetulan orangnya juga, misalkan katakanlah ada tamu, nanti bisa ngaksesnya dari sini, misalkan keluar gitu kan, keluar untuk beli apa-apa gitu kan, mau kan nggak mungkin kalau lewat ruang di depan lagi. Jadi kita sudah bikinkan ini ya, bisalah untuk papasan 2 orang bisa. Oke, kita masuk lagi, kita menuju ke ini ruangan yang paling belakang sendiri. Ini ada meja makan sederhana ini ya, dan juga ini ada dapur ya. Kebetulan dapur tempel di atasnya ini masih belum ada karena memang masih disesuaikan lagi sama customer ya, seperti itu. Dan juga tak lupa ada jendela yang besar seperti ini ya, full kaca ya. Coba kita lihat dulu yang ke belakang dulu. Nah ini nanti di belakang ini sepanjang ini ya, ada sekitar 3 kali 10 meter ini. Nanti rencananya mau dibikin peternakan ya sepertinya ya, kayak kandang ayam atau dan lain sebagainya. Ini juga ada untuk kamar mandi ini ya, kamar mandi luar ya, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Dan juga ini untuk tangga akses menuju ke kontrol air tandon ya, seperti itu, bisa dilihat sendiri ya, kurang lebih seperti inilah teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Ini kita masuk ke ruangan terakhir, yaitu kamar lagi. Ini ada kamar lagi satu ya, dan ini kamar untuk orang tua ya, ini ya kamar belakang ya. Jadi kebetulan orang tuanya ini suka yang di belakang gitu kan, karena lebih tenang dan juga view-nya juga langsung ke taman gitu kan, taman belakang kan bisa lebih rileks. Juga ada TV, ada ini lemari dan lain sebagainya ya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk kamar master bedroom kan ya, karena sudah ada kamar mandi dalamnya juga, seperti ini teman-teman. Oke, jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi master bedroomnya ada di sini. Jadi kita keluar dulu. Jadi kamarnya itu ada sebanyak 1, 2, dan 3. Kita keluar dulu ya, 2 dan 3 ya teman-teman. Kamarnya ada 3, untuk kamar mandinya itu ada sekitar 3 juga. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Sepertinya sudah selesai dan sudah cukup ya, karena kebetulan bangunannya ya sederhana seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ini saya keluar dulu lewat pagar ya. Tuh ya, seperti inilah bangunannya teman-teman. Mungkin bisa jadi inspirasi lah bagi teman-teman semua yang ada di daerah. Itu biasanya model-model seperti ini yang paling banyak disukai ya, paling banyak diminati, karena memang dari segi pengerjaan itu sederhana dan nggak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak gitu kan. Sederhana seperti inilah, simple seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini agar supaya nanti kita dapat terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai macam informasi berupa bangunan rumah, gedung, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye.